Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 63040190117, kelas studi kelayakan bisnis Islam 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS studi kelayakan bisnis Islam 6C dalam pembuatan ide usaha dan pembahasan 3 aspek bisnis. Untuk ide usahanya, saya mengangkat mengenai ternak burung puyuh. Nah, alasan saya memilih ide usaha ini karena yang pertama, modal relatif sedikit. Nah, ini cocok untuk pemula atau pebisnis dengan modal sedikit. Kemudian pangsa pasarnya yang mudah. Pangsa pasarnya bisa dijual ke pasar, warung makan, ataupun ibu-ibu rumah tangga. Untuk waktu bertelurnya pun juga cepat dan produktivitasnya lama. Waktu bertelurnya sekitar 1 bulan setelah bibit turun atau 41 hari setelah telur menetas. Nah, untuk produktivitasnya sekitar 12-16 bulan. Selain menghasilkan telur, dagingnya pun setelah produktivitasnya menurun bisa dijual, dan pupuknya juga bisa dijual untuk pupuk organik. Nah, untuk ternaknya sendiri seperti unggas seperti biasanya, relatif mudah. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai 3 aspek bisnis. Yang pertama, aspek hukum. Kita mengajukan, karena ini termasuk UMKM, kita mengajukan ke kantor kecamatan mengenai perizinan usaha. Nah, setelah kita mendaftar dan mengisi berkas-berkasnya secara lengkap, kita akan diberi IUMK sebagai perizinan atau bukti izin usaha. Nah, untuk izin lingkungannya biasanya kita mengajukannya kepada RT, dan biasanya kalau saya ingin mendirikan di tempat saya, biasanya ada di sini diberi perjanjian mengenai kompensasi untuk hasil usaha. Kemudian kita masuk aspek lingkungan. Nah, usaha ini aman bagi lingkungan karena menurut literatur yang saya baca, kotoran dari burung puyuh itu relatif lebih tidak berbau. Jadi aman untuk lingkungan, dan meskipun usaha itu di rumahan tidak akan mengganggu warga sekitar. Untuk yang kedua, dapat menambah pemasukan kas warga dari dana kompensasi perjanjian izin lingkungan tadi dengan ketua RT. Untuk yang ketiga yaitu aspek dan pemasaran. Nah, untuk usaha ini saya menargetkan untuk ibu-ibu rumah tangga dan pedagang makanan seperti angkringan dan rumah-rumah makan. Karena biasanya telur-telur puyuh itu dijual di sana. Nah, untuk pemasaran sendiri saya mengambil konsep share di sosial media, dibantu dengan teman-teman atau relasi, kemudian sistem door to door untuk warga sekitar bisnis atau rumah saya. Untuk opsi yang lain yaitu ketika target yang saya buat itu tidak memenuhi, maka saya mengambil opsi sistem tengkulak atau diambil oleh pengepul. Nah, saya juga membuat analisis SWOT-nya. Untuk yang pertama, S, pemasaran menggunakan sistem sosial media dan door to door, maka efektif dalam memasarkan produk. Nah, kita kan di era digital, maka kita menggunakan sistem sosial media untuk memasarkannya sehingga lebih efektif dan hemat biaya. Nah, ada lagi, belum ada usaha serupa di daerah yang saya tinggali saat ini. Nah, di sini belum ada yang menerapkan peternakan burung puyuh ini. Jadi kekuatan dari usaha ini relatif tinggi. Kemudian langkahnya produk di tempat yang saya tinggali. Karena belum ada yang mendirikan usaha seperti ini, maka produk tersebut atau telur puyuh langka di sini. Untuk W-nya, nah ini karena merupakan produk baru, tantangannya yaitu pemasarannya harus lebih ditingkatkan.
seperti share di WA, IG, atau yang lainnya, dibantu dengan teman-teman atau relasi. Nah, produk ini juga hanya bertahan kurang dari 2 minggu, jadi pemasarannya harus giat karena produktivitas dari telur itu tinggi. Nah, untuk O-nya, karena ini hemat lahan sehingga dapat menaikkan kapasitas ternak. Nah, biasanya itu kandang atau tempat untuk burung puyuh itu bertingkat, jadi relatif lebih menghemat tempat juga. Nah, masa produktif dari telur juga cukup lama, yaitu 12 sampai 16 bulan. Kemudian T-nya, nah, ancaman dari bisnis ini yaitu hadirnya pesaing baru. Karena modal yang relatif sedikit, maka peluang untuk ancaman dari pesaing baru atau kompetitor itu besar. Nah, kemudian ancamannya itu harga pakan yang sering naik turun. Nah, pada saat ini saya coba buka, itu pakannya relatif tinggi dan ada kenaikan sebesar 10.000 per sak. Kemudian adanya virus unggas. Nah, ini juga ancaman bagi si unggasnya atau puyuhnya. Demikian ide rencana usaha bisnis yang saya buat. Nah, rencana ini juga dapat diaplikasikan bagi para pebisnis yang baru mau mencoba memulainya, atau bagi pebisnis dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, karena usaha ini setelah 1 kali afkir atau periode produksi, modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak pada periode selanjutnya. Nah, kemudian untuk labanya juga dalam skala UMKM juga cukup menjanjikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.